Halo guys, selamat datang di channel YouTube Wiwi Kids. Di video kali ini Mimin akan membahas alur cerita anime yang berjudul Tenku Shinpan. Anime ini bercerita tentang seorang gadis SMA yang bernama Yuri Honjo. Tapi secara tidak sengaja dia terlempar ke sebuah dunia lain. Di dunia ini juga sangat mengerikan sebab tempat tersebut tempat berkumpulnya para pembunuh dengan ciri khas topengnya. Yuri mencoba bertahan hidup sampai pada suatu hari dia bertemu dengan seorang gadis yang bernama Mayuko Nise. Dan pertemuan mereka ini membawa sebuah titik terang mengenai dunia ini. Nah, bagaimanakah alur lengkapnya? Langsung saja yuk kita bahas part satunya. Cerita diawali dengan sebuah kota entah berantah. Terlihat di sana ada seorang gadis SMA yang bernama Yuri Honjo yang berusaha menghubungi keluarganya. Dan dia berhasil menghubungi kakaknya. Ternyata mereka berdua memiliki masalah yang sama. Yuri sangat sedih karena dia tidak tahu di mana dia sekarang. Tapi di sini kakaknya mengatakan dunia ini adalah kenyataan, bukanlah ilusi atau mimpi. Kakaknya ini juga sudah memeriksa beberapa gedung, tetapi tidak ada jalan keluar karena tangga gedung ditutup dan satu gedung ke gedung lainnya terhubung menggunakan jembatan gantung. Tapi tidak berapa lama Yuri mendengar suara minta tolong dari seorang gadis di seberang gedung. Pria bertopeng ini mencoba membunuh wanita ini. Di sini kakak Yuri menjelaskan, sebenarnya tujuan pria bertopeng ini bukanlah untuk membunuh mereka, melainkan mereka akan membuat mereka putus asa dan bunuh diri. Dan benar saja, tidak berapa lama wanita itu memutuskan untuk meloncat ke bawah gedung sebelum dia dibunuh. Setelah apa yang dilihat Yuri tadi, dia mengerti apa yang kakaknya sampaikan. Dia akan berusaha untuk mencari kakaknya di dunia ini. Tapi di saat kakak Yuri ini meminta lokasi Yuri sekarang, tiba-tiba saja pria besar bertopeng datang ingin membunuh Yuri. HP Yuri terlempar. Pembunuh ini pun langsung menghancurkan telepon Yuri ini. Yuri segera saja bergegas untuk menyelamatkan dirinya. Dia melewati jembatan gantung, sementara pria gendut ini terus saja mengejarnya. Tapi untung saja, di saat Yuri hampir terbunuh, Yuri diselamatkan oleh seorang polisi baik yang terlempar ke dunia ini. Yuri sangat senang karena akhirnya ada orang baik di dunia ini. Tapi Yuri salah, teman polisi ini sangat jahat. Dia mendorong polisi baik ini ke bawah. Dan polisi baik ini pun langsung meninggal di tempat. Sementara polisi jahat ini sangat senang karena dia bisa berduaan dengan gadis SMA di dunia ini. Kalau di dunia mereka mungkin dia tak akan bisa melakukan ini. Dia mencoba melakukan hal kotor kepada Yuri. Tapi di sini penembak runduk juga sedang mengincar mereka. Polisi jahat ini ditembak sampai tewas. Sementara Yuri langsung bersembunyi di balik gedung. Dan untuk menyelamatkan dirinya, Yuri membakar polisi ini. Dia akan membuat pria bertopeng ini percaya kalau dia bunuh diri dengan cara membakar tubuhnya. Setelah itu Yuri kabur dan membawa pistol polisi ini. Tapi di sini Yuri melihat maid wanita bertopeng. Maid ini langsung saja meloncat dan menghampiri Yuri. Di sini Yuri bersikap tenang. Dia tahu tujuan maid bertopeng ini hanya ingin melihat dia bunuh diri. Yuri pun mencoba mengelabui maid bertopeng ini kalau dia akan terjun dari gedung ini. Tapi saat maid ini ingin melihat jasad Yuri, Yuri sudah siap dengan pistolnya. Dia dengan ketakutan langsung saja menembak wanita ini sebanyak 2 kali. Yuri naik ke atas gedung. Ternyata maid ini belum juga mati. Ini kesempatan Yuri untuk bertanya kepada maid ini. Tapi maid ini meminta Yuri agar jangan mendekatinya. Kalau tidak dia bisa terbunuh. Otaknya masih dikendalikan. Dia melakukan perintah dalam kepalanya. Dia juga meminta Yuri untuk jangan melihat ke balik topeng. Dia tidak bisa menentang perintah, dan perintah selanjutnya dia harus bunuh diri. Perintah ini berlaku untuk para topeng yang rusak. Dan dengan ini dia bisa tenang, akhirnya wanita maid ini tidak membunuh lagi. Di sini Yuri bertekad kalau dia akan bertahan hidup. Dia juga membawa senjata wanita maid tadi. Tapi perutnya kelaparan. Tapi untung saja dia menemukan sebuah tas yang berisikan makanan. Mungkin ini sebagai suplai bekal. Dan sekarang Yuri akan pergi ke gedung seberang. Tapi di sana dia melihat satu mayat wanita. Dan di sini juga dia melihat petunjuk kalau ada helikopter yang bisa membawa mereka keluar dari sini.
Tapi helikopter ini hanya dibatasi untuk satu orang. Tapi tiba-tiba Yuri mendengar sebuah ledakan. Dan saat Yuri memeriksanya, ternyata itu adalah seorang gadis SMA normal yang sedang membunuh orang normal. Di sini pria ini memohon kepada gadis ini agar jangan membunuhnya. Yuri pun keluar dari persembunyiannya. Dia menembak pistol gadis ini. Tapi walaupun begitu, gadis ini dengan cepat langsung menggorok leher pria ini dengan pisaunya. Dan mungkin di sini dia akan membunuh Yuri. Dia ingin keluar dari dunia ini dengan helikopter. Tapi di sini Yuri tak bisa membunuh gadis ini. Dia tak bisa membunuh manusia. Dia harus melepaskan gadis ini. Dia juga tidak bisa pergi dari dunia ini karena dia harus menemukan kakaknya. Tapi tiba-tiba penembak runduk datang. Yuri menyelamatkan gadis ini. Gadis ini heran padahal tadi dia ingin membunuh Yuri. Di sini Yuri pun memperkenalkan namanya. Dan gadis ini juga, dia bernama Nise Mayuko. Mayuko mempunyai ide, mereka naik ke atas menemui helikopter. Sementara penembak runduk mereka akan menghabisinya dengan granat. Di sini mereka percaya kalau penembak ini sudah mati. Sebelum Mayuko pergi, Yuri hanya mempunyai satu permintaan untuk disampaikan ke dunia aslinya. Dia ingin Mayuko memberitahu orang tuanya kalau mereka ada di dunia ini. Tapi tiba-tiba helikopter itu akan lepas landas. Mereka segera berlari. Tapi helikopter itu keburu pergi. Yuri sangat marah dan menembaki helikopter itu. Helikopter itu berbalik dan menembaki mereka juga. Mereka sangat marah. Ya, walaupun mereka gagal, tapi di dunia ini Yuri mempunyai ide. Dia bertekad untuk menemukan kakaknya. Tapi dia butuh orang yang bisa menerbangkan pesawat dan dapat bertarung. Mereka bisa kumpulkan rekan-rekan dan membajak helikopter. Dan jika rencana mereka lancar, mereka bisa menghancurkan dunia gila ini. Dan setelah mengatakan itu, Yuri langsung pingsan. Nah, di tempat lain kita diperlihatkan dengan penembak runduk yang ternyata masih hidup. Tapi topeng yang dia pakai retak akibat serangan granat. Di jalan dia bertemu dengan manusia topeng lainnya. Dia menyerang penembak runduk ini, dan peraturannya jika ada topeng yang retak, maka pemilik topeng akan diserang. Nah, di sini kita diperlihatkan dengan adegan kenapa Yuri bisa sampai ke dunia ini. Saat duduk di kelas, Yuri melihat satu menara yang sangat tinggi dan lancip. Dan setelah melihat benda itu, Yuri pun langsung berada di dunia ini. Nah, di sini Yuri sudah bangun dari tidurnya. Dia menemukan sepatu yang sudah disiapkan oleh Mayuko. Tapi pistolnya tidak ada. Mungkin Mayuko menukarkan sepatu ini dengan pistolnya. Tapi di sini Yuri melihat wanita bertopeng yang cukup memprihatinkan. Dia pergi menghampiri wanita bertopeng ini. Tapi saat Yuri di jembatan gantung, ternyata Yuri dijebak. Mereka ada bertiga, tapi ada satu yang terjatuh ke bawah. Yuri mencoba kabur, tapi untung saja ada Mayuko yang menyelamatkannya. Dan malangnya juga, baju Mayuko malah sobek karena insiden ini. Nah, sebelum pemilik topeng ini mati, Yuri mengajukan beberapa pertanyaan. Jika mereka melihat di balik topeng ini apa yang terjadi, pemilik topeng ini menjawab mereka akan mendapatkan perintah dan mereka tak bisa menentangnya. Walaupun mereka melepaskan topeng itu, otak mereka tetap bisa dikendalikan. Dan tidak berapa lama pria ini mendapat perintah untuk bunuh diri. Yuri sangat berterima kasih kepada Mayuko. Dia juga ingin mengajak Mayuko untuk bekerja sama. Dan tidak lupa juga mereka akan menghancurkan topeng gila ini agar tidak digunakan oleh orang lain. Dan ternyata di sini juga Mayuko mempunyai ponsel. Tentu saja itu membuat Yuri kegirangan. Dengan ini dia bisa menghubungi kakaknya. Dan ternyata juga penembak perunduk ini mengikuti mereka. Dan anehnya dia mempunyai foto Yuri. Yuri sangat senang ternyata kakaknya masih hidup. Di sini Yuri menceritakan tentang rencananya untuk membajak helikopter dan menghancurkan dunia ini. Dan ternyata juga kakak Yuri ini tahu lokasi Yuri saat ini berdasarkan informasi helikopter dan matahari yang dia lihat. Tapi jaraknya jauh dan itu membutuhkan waktu yang lama. Tapi di sini kakak Yuri ini meminta Yuri untuk membunuh rekannya itu, yaitu Mayuko. Karena di dunia ini tidak ada yang namanya rekan. Di dunia ini mereka harus saling membunuh untuk bertahan hidup. Tapi tentu saja Yuri tidak akan melakukan apa yang diminta oleh kakaknya ini. Iya, kakaknya pun tidak banyak bicara. Mungkin sekarang mereka harus menunggu helikopter berikutnya lagi.
dan mereka juga akan mengumpulkan rekan-rekan dan senjata untuk helikopter nanti. Sementara di tempat lain, kita diperlihatkan dengan seorang pria yang lumayan tampan. Dia menghajar pria gendut ini dengan satu pukulan saja. Dan pria ini adalah Honjo Rika, kakak Yuri Honjo. Ternyata Rika ini tidak sendirian. Dia juga mempunyai rekan di grupnya. Dia adalah Takeda dan Okihara. Tapi tidak berapa lama mereka diserang oleh manusia bertopeng. Dan itu membuat Takeda kehilangan matanya. Rika segera membawa Okihara pergi dari sana. Tapi sayangnya mereka menemukan jalan buntu. Tapi dari yang dia lihat, manusia bertopeng ini adalah pemain baseball. Dan mungkin dia bisa memanfaatkan ini dengan menjadi lawan main manusia bertopeng ini. Dan cara itu berhasil. Dan sebelum meninggal, manusia bertopeng ini mengatakan kemampuan Rika masih mustahil untuk menjadi dewa di dunia ini. Tentu saja pernyataan ini membuat Rika sedikit bingung. Apakah manusia bertopeng ini mengetahui sedikit rahasia tentang dunia ini? Dan setelah semuanya beres, Rika dan Okihara kembali ke camp mereka. Sementara di tempat lain, Yuri dan Mayuko sedang mempersiapkan tempat istirahat. Mayuko yang akan tidur, sementara Yuri akan berjaga. Nah, di tempat lain, di saat penembak runduk ini sudah menyelesaikan tugasnya, tiba-tiba seorang wanita normal datang menghampirinya. Tapi pria bertopeng ini diperintahkan untuk jangan membunuh wanita ini, karena kemampuannya hampir mendekati dewa. Nah teman-teman, itu tadi adalah part 1 dari anime yang berjudul Tenku Simpan. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Dan untuk part 2-nya akan menyusul ya. Dan sebelum mengakhiri video ini, Mimin mau minta maaf nih jika terjadi kesalahan di dalam penyebutan nama karakter, tempat, dan sebagainya. Baiklah kalau begitu, Mimin pamit dulu ya. Bye-bye.